Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan pada subuh kali ini kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus kita memperbaiki amal, memperbaiki sisa-sisa hidup kita. Meskipun kita masih muda, tapi yang namanya ajal kematian tidak ada yang tahu. Maka hakikatnya kita hidup setiap harinya bertambahnya umur, hari demi hari kita lewati, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Ini menunjukkan bahwasanya kita semakin dekat dengan ajal. Bukan malah semakin jauh. Hakikatnya semakin bertambah hari, semakin bertambah detik yang kita lalui, maka semakin dekat ajal kita. Maka yang kita perlu siapkan adalah bekal yang terbaik, bekal amal soleh, bekal amal ibadah, ya, karena kita akan mengarungi kehidupan akhirat yang sangat panjang, mulai dari alam barzah, terus melalui proses demi proses yang kita harus lewati, ya, sampai di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan apakah kita termasuk penghuni surga atau naudzubillah kita termasuk penghuni neraka. Naudzubillah. Dan ini semua berdasarkan amal soleh, ya. Amal soleh. Kalau semakin banyak amal solehnya daripada amal keburukan, maka insya Allah mudahkan proses itu semua sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila amal keburukan yang lebih banyak daripada amal kebaikan, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak durhakanya kepada Allah, lebih banyak kejahatan keburukannya ketimbang amal solehnya, maka ini berakibat sangat fatal, parah. Ya, dia akan, ya, dimasukkan ke dalam narun hamiyah, neraka yang menyala-nyala. Ya, alhamdulillah para hamba Allah, para santri, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan tafsir, ya, surat Ad-Duha. Tafsir surat Ad-Duha. Tafsir surat Ad-Duha. Kemarin kita sudah menyampaikan muqaddimah tentang surat Ad-Duha. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sababun nuzul, itu sebab turunnya surat Ad-Duha. Ya. Sababun nuzul, sebab turunnya surat Ad-Duha, ya. Di sini disebutkan, ya, dalam hadis yang sahih, ya. Ishtaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtaka yashtaki, mengeluh. Ya. Gelisah. Falam yakum lailatain aw thalathan. Karena selama 2 hari atau 3 hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapatkan wahyu. Al-Qur'an tak kunjung turun. Al-Qur'an
wahyu Allah tak kunjung turun. Ya, ditunggu-tunggu oleh Nabi. Sehari kok nggak turun-turun. Hari kedua, loh kok nggak turun-turun, ya nggak ada wahyu yang turun. Salasan atau sampai 3 hari, loh kok nggak turun-turun, ya. Nabi gelisah. Dalam riwayat, Nabi berjalan bolak-balik depan rumah beliau, gelisah, ya. Kenapa? Loh kok nggak turun wahyu Allah ini, nggak Al-Quran kok nggak turun-turun? Gelisah Nabi, gelisah. Faja'at imra'atun. Maka datanglah ketika Nabi sedang istaka, gelisah, mengeluh gitu ya, jalan depan rumah. Namanya orang sedang gelisah kan bingung, kelihatan juga ya, bingung raut wajahnya dan seterusnya, kelihatan ya. Maka datang seorang wanita, wahia Ummu Jamil, yang bernama Ummu Jamil, imra'atu Abi Lahabin. Istrinya Abu Lahab, namanya Ummu Jamil, ibunya kebagusan. Jamil bagus, Ummu ibu. Tapi tidak sesuai dengan namanya. Setiap hari Ummu Jamil menaruh batang-batang yang berduri di depan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari, tidak pernah henti. Coba, terkadang memang itu tadi, nama bagus tapi akhlaknya jelek. Ya. Maka yang diharapkan orang tua kan memberikan nama-nama yang bagus, semoga akhlaknya juga seperti namanya. Ini Mujamil lebih parah sekali. Setiap hari menaruh batang yang berduri di depan pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Ummu Jamil sebenarnya siapa? Berarti bibinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab paman kandungnya, liliknya kan gitu ya. Maka Ummu Jamil juga sebagai apa? Bibinya. Ya. Imratu Abi Lahab, istri dari Abu Lahab. Kemudian Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab mengatakan, faqalat ya Muhammad. Maka Ummu Jamil mengatakan, ya Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanaka qad tarakaka. Hei Muhammad, saya yakin ya, kalau bahwasanya syaitanaka, setanmu, coba ngomong kepada Nabi Muhammad, setanmu ya. Sesungguhnya setanmu itu maksudnya siapa? Malaikat Jibril. Qad tarakaka, telah meninggalkanmu, tidak memberikan atau menyampaikan wahyu lagi. Ya. Artinya apa? Engkau sudah ditinggalkan. Buktinya apa? Sehari, 2 hari, sampai 3 hari tidak kunjung turun wahyu Allah. Al-Quran tak kunjung turun. Ya. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka tatkala Ummu Jamil mengatakan demikian, hei Muhammad, engkau telah ditinggalkan oleh Allah. Buktinya apa? Setanmu, malaikat Jibril, maksudnya coba, malaikat Jibril dianggap setan. Malaikat kan malaikat. Setan dari bangsa jin, malaikat dari malaikat. Jenisnya B. Malaikat tercipta dari cahaya, jin tercipta dari A. Loh ini kok setanmu? Kan udah enggak tepat. Ya, ini kan penghinaan kepada malaikat Jibril. Allah sudah meninggalkanmu, Tuhanmu sudah meninggalkanmu, dalam artian waqad tarakaka rabbuk. Tuhanmu telah meninggalkanmu wahai Muhammad. Ya. Maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan gelisah 3 hari tak kunjung turun, ternyata ketika disampaikannya perkataan yang sangat ya durjana ini, Muhammad, engkau telah ditinggalkan oleh Allah. Buktinya apa? Setanmu enggak menyampaikan wahyu lagi, maksudnya malaikat Jibril. Naudzubillah. Maka apa? Turunlah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seketika itu, ketika ucapan dilontarkan kepada Nabi Muhammad, hei Muhammad, Tuhan Allah telah meninggalkanmu, dengan cara tadi, tidak turun wahyu. Maka turunlah
surat Ad-Duha sebagai bentuk bantahan ya, sangkalan, menyangkal bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala barang sedetik pun enggak pernah. Sedetik pun enggak pernah Allah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau seandainya sehari, 2 hari, 3 hari tak kunjung wahyu, itu yang pertama atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah kan yang ngasih, mau turun setiap saat, kan terserah Allah, kan gitu. Pelajarannya kan gitu. Allah yang ngasih, Allah yang nurunkan Quran, terserah Allah. Mau sehari 3 kali, mau sehari, mau 2 hari sekali, terserah Allah. Ini yang pertama. Ini terkait tentang kehendak Allah. Yang kedua, ya tadi Allah ingin kesabaran Nabi. Diuji Nabi kesabarannya. Ternyata apa? Nabi gelisah. Nabi sabar tapi gelisah. Kenapa? Gelisah ketika apa? Berjauh-jauhan dengan Al-Qur'an. Coba bayangkan. Nabi Muhammad ketika tidak turun wahyu selama 3 hari, Nabi Muhammad itu gelisah. Gelisah luar biasa. Merasa ada yang kurang. Ya Allah, ini kenapa ya Allah? Rasanya kok pengennya. Nah sekarang, zaman sekarang, orang kalau nggak baca Quran malah biasa aja. Nah ini ya. Dulu Nabi Muhammad ketika 3 hari tidak turun wahyu, gelisah. Ya Allah, ini gimana saya? Kalau nggak ada wahyu rasanya nggak. Sekarang banyak orang yang tidak bisa baca Quran. Muslim tapi tidak bisa baca Quran. Biasa aja, tenang, santai. Apalagi yang bisa baca Quran tapi tidak pernah baca Quran, merasa santai. Tenang, nggak ada beban. Celaka ini. Nabi saja tidak turun wahyu selama 3 hari saja. Begitu gelisahnya Nabi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa iya ya Allah? Ya. Sekarang zaman sekarang manusia jauh dari Quran, jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa baca Quran dan seterusnya. Loh kok malah tidak ada gelisah sama sekali. Padahal dia muslim. Sedangkan muslim kitab panduannya adalah Al-Qur'an. Nah kalau seandainya dia muslim tapi tidak bisa baca Quran, berarti dia tidak bisa membaca buku panduannya sendiri. Tidak ada koneksi yang terhubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ya kita semuanya wajib mempelajari Al-Qur'an. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Baca, belajar baca. Lancar, rutinkan baca Quran terus setiap hari. Setiap hari rutinkan baca Quran, minimalnya ya 1 halaman. Minimalnya 1 lembar. Syukur-syukur sehari setengah juz. Syukur-syukur sehari 1 juz. Sesuai kemampuan. Yang penting setiap hari harus membaca Al-Quran. Kenapa? Keberkahan Al-Quran setiap harinya. Ya, keberkahan. Jangan sampai Al-Quran, mukjizat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir dari mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sampai hari ini masih ada itu hanya Quran. Mukjizatnya Nabi Musa sudah nggak ada lagi. Mukjizatnya Nabi Sulaiman nggak ada lagi sudah. Mukjizatnya para nabi-nabi terdahulu nggak ada. Tapi satu khusus mukjizat Nabi Muhammad masih ada sampai hari ini sallallahu alaihi wasallam. Sampai hari kiamat. Apa mukjizatnya? Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyisakan satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Umatnya malah menyepelekan mukjizat tersebut, tidak mau mempelajarinya, tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, mengkajinya, mentadabburinya, tidak mau mengamalkan. Nah, ini yang celaka. Maka Nabi mengatakan ya, qad taraktu fikum amrayn. Sungguh aku telah meninggalkan kepada kalian 2 perkara. In tamassaktum bihima falan tadillu bihi abadan. Jika kalian betul-betul berpegang teguh kepada keduanya, Al-Qur'an dan Sunnah maksudnya,
niscaya kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Loh, kitabullah wa sunnata nabiyyi, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka mari kita terus semangat belajar Al-Qur'an. Kita mempelajari Al-Qur'an, mulai dari belajar membacanya bagi yang belum bisa belajar. Jangan malu. Setua apapun kalau belum bisa belajar. Jangan sampai malu ketika bertemu dengan Allah sudah tua. Selama di dunia tidak bisa baca Quran. Malu hidup selama puluhan tahun di dunia, 70 tahun nggak bisa baca Quran. Besok ketika bertemu dengan Allah, loh saya udah kasih umur 70 tahun kok nggak bisa baca Quran, gimana? Buat apa aja sampai nggak sempat belajar Al-Quran? Ditanya oleh Allah waktunya. Yang sudah bisa baca Quran, loh kamu sudah bisa baca Quran, kenapa Allah saya kasih sekian umur puluhan tahun, loh kok kamu nggak malah baca Quran? Loh ngapain aja? Dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita manfaatkan segala fasilitas kenikmatan yang Allah berikan untuk kita maksimal dalam beribadah, khususnya tentang tilawah Al-Qur'an dan mempelajarinya, mengkajinya, mentadabburi dan mengamalkannya. Ini yang paling utama, mengamalkan Al-Qur'an, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya dengan Al-Qur'an, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hati kita hati yang senantiasa terpaut dengan Al-Qur'an, hati yang senantiasa cinta dengan Al-Qur'an, sehingga Al-Qur'an memberikan syafaatnya kelak pada hari kiamat kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.